Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera sukacita turun dari surga. Sebab Allah yang di surga rela menjadi manusia untuk dapat menebus segala dosa umat manusia. Dialah Tuhan Yesus Allah kita. Sebagai bukti terima kasih kita atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ialah kita harus melakukan pertobatan sejati. Renungan harian hari ini diambil di dalam Hosea pasal 4, 5, 6, yaitu tentang pertobatan sejati. Di dalam pasal 4 diceritakan bahwa umatnya tidak mengenal Allah dengan benar, sehingga mereka berlaku jahat dan tidak berkenan di hadapan Allah. Maka pada pasal 5 ayat 6 diceritakan, meskipun mereka berkorban, tetapi Allah menolak mereka. Sebab Allah tahu dan melihat pertobatan yang mereka lakukan itu tidak asli ataupun palsu. Sebab seperti kita, ketika kita membeli barang, ternyata setelah kita membelinya, kita bawa pulang dan kita lihat barang ini tidak asli, tetapi barang ini adalah palsu ataupun KW. Tentu saja kita kecewa. Kita saja tahu mana yang asli dan yang palsu. Terlebih lagi Allah kita, Dia tahu siapa yang bertobat yang benar dan siapa yang bertobat palsu. Coba kita baca di dalam Hosea pasal 5 ayat 3 yang berbunyi seperti ini. Aku ini mengenal Efraim dan Israel, tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim dan Israel, telah menajiskan diri. Jadi Tuhan tahu pertobatan orang Israel, mulai dari pemuka agama sampai dengan pemimpin bangsa itu, mereka bertobatnya pura-pura ataupun palsu. Dan Tuhan tahu kesetiaan mereka palsu ataupun pura-pura. Dikatakan mereka berzina, pertobatan mereka tidaklah murni. Dari sini kita sekarang tahu, ketika kita bertobat, maka kita harus sungguh-sungguh mau menjalani hidup baru yang sepadan dengan firman Tuhan, dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sebab ketika pertobatan kita KW atau palsu, Tuhan tetap tahu. Meski kita dilihat oleh orang lain, kita sungguh-sungguh sangat rohani, tetapi Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Jadi sebagai tolak ukur bahwa pertobatan kita ini asli atau ori, maka kita harus melakukan hidup baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dapat orang-orang rasakan dan lihat melalui buah roh yang kita hasilkan, yang dapat kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Bapak Ibu, untuk dapat mencapai hidup baru, kita harus mengetahui bahwa apa tujuan kita hidup. Sebab melalui kita mengerti tujuan kita hidup, maka kita dapat menentukan bagaimana cara kita hidup, apakah sudah sesuai dengan tujuannya. Lalu hasil daripada tujuan kita hidup, tentu saja nilai-nilai daripada hidup kita sudah harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya maka kita akan memperoleh kepuasan dalam hidup yang sesuai dengan teladan daripada firman Tuhan. Sehingga di bulan 12 ini damai sejahtera sukacita turun dari surga dapat benar-benar kita rasakan untuk dapat menikmati momen Natal yang indah. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.